Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin kembali berbagi untuk Anda apa yang saya pikirkan seputar begitu banyak aktivitas kerohanian kita sebagai orang Katolik. Kita mengenal ada jalan salib, ada tanda salib, kita berlutut di gereja, lalu kita juga pada tahun ini, tahun 2025 ini kita bersiarah di tahun jubileum dengan melewati Porta Sancta, atau kita bersiarah ke Tanah Suci. Kita mengikuti upacara-upacara sakramen, misalnya sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa. Kita menandai diri dengan tanda salib ketika mendengarkan Injil dibacakan, di kepala, di bibir, di dada. Kita berdiri di sekitar altar untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Ada banyak praktek atau bentuk aktivitas kerohanian kita sebagai orang Katolik yang kerap kali menimbulkan pertanyaan di mata orang yang bukan Katolik, khususnya saudara-saudara kita yang menyebut diri Kristen, tetapi tidak berada dalam persekutuan dengan kita sebagai gereja Katolik. Nah, saudara-saudari, bagi kita orang Katolik, iman itu bukan sesuatu yang imajinatif. Ya, sekali lagi, iman itu bukan sekedar proyek khayalan, proyek imajiner, atau kerja otak saja. Misalnya soal pengampunan dosa, iman akan pengampunan ilahi itu bukan sekedar imajinasi bahwa Allah itu mengampuni dosa kita. Iman akan pengampunan dari Allah itu sebuah pengalaman real, bukan sesuatu yang bersifat abstraksi atau imajinasi yang terjadi hanya dengan kita duduk di sebuah bangku dalam kamar lalu membayangkan Allah yang pasti mengampuni kita. Bukan seperti itu gaya iman kita orang Katolik. Ada aktivitas pernyataan tentang keberdosaan. Ada aktivitas berupa datang ke ruang pengakuan atau menghampiri seorang imam, mengucapkan dosa-dosa kita. Dan ada pengalaman mendengar pernyataan pengampunan Allah yang diberikan melalui gereja yang dituturkan oleh imam atau pastor di ruang pengakuan itu. Dengan itu, saudaraku semua, iman perihal Allah yang mengampuni kita tidak lagi menjadi sekedar bayangan kita, sekedar menjadi imajinasi kita, tetapi sungguh menjadi sebuah pengalaman yang real, yang manusiawi. Ini. Atau contoh lain, misalnya kita mengimani bahwa Yesus adalah pintu kepada Bapa. Dia sendiri bilang, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita mengimani itu, dan para murid Yesus pasti mengimani itu. Tetapi ada beda antara orang yang mengimani Yesus dalam gereja Katolik dan yang bukan dalam gereja Katolik. Kita yang mengimani pernyataan Yesus sebagai orang Katolik, iman akan perkataan Yesus ini tidak sekedar memenuhi ruang imajinasi kita, sementara tubuh kita hanya diam di tempat. Iman akan Yesus sebagai pintu bagi keselamatan itu menggerakkan kita untuk melewati pintu itu, untuk menyentuh pintu itu. Dan ini yang sedang terjadi pada tahun ini ketika kita siarah di tahun jubileum dengan melewati Porta Sancta. Ya, jadi iman bukan sekedar perasaan apalagi imajinasi, tapi iman adalah sebuah aktivitas nyata. Kalau aku mengatakan aku mengimanimu Yesus sebagai pintu, maka aku menunjukkan aktivitas iman itu dengan melewati Yesus yang adalah pintu itu. Ini.
Jadi saudaraku semua, iman dalam bingkai gereja Katolik adalah sesuatu yang aktif dan bukan sesuatu yang imajinatif. Kita percaya bahwa salib adalah tanda kemenangan. Ya. Maka ungkapan aktif dari keyakinan ini itu dinyatakan dengan apa? Dengan kita menandai diri dengan tanda salib. Ya, kita orang Katolik sangat lekat dengan kegiatan atau praktek membuat tanda salib pada tubuh kita. Ya, ini. Jadi kita bukan sekedar membayangkan atau mengimajinasikan salib adalah tanda kemenangan, tapi kita memang menunjukkan itu. Ya, ini salib adalah tanda kemenangan. Kita juga menandai aktivitas iman kita dengan menundukkan kepala di depan salib itu. Kita mengakui kemuliaan salib dengan menundukkan kepala kita, membengkokkan lutut kita, berlutut, mencium salib itu, yang sering terjadi dalam Jumat Agung atau dalam aktivitas kerohanian yang serupa. Nah, inilah ungkapan aktif dari keimanan kita sebagai orang Katolik. Kita percaya bahwa penyaliban Yesus itu membawa keselamatan pada kita. Ya, dan saya percaya semua orang Kristen mengimani itu. Tetapi kejadian 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota itu tidak sekedar menjadi sekedar pengetahuan yang membangkitkan imajinasi dalam diri orang-orang Kristen, tetapi gereja Katolik dan kita pengikutnya, kita mengimani bahwa peristiwa itu yang terjadi satu kali untuk selama-lamanya itu tidak sekedar memenuhi ruang khayalan kita, tetapi harus menjadi sebuah pengalaman real kita. Keyakinan itulah yang membuat kita menghadiri Ekaristi. Ya. Jadi, keyakinan bahwa darah Kristus menebus kita itu tidak bisa hanya kita yakini dengan duduk di kamar dan meletakkan kepala kita di tembok sambil tutup mata dan meyakini darah Kristus menyelamatkan kita. Kita mesti memiliki pengalaman akan penebusan itu. Ini konsep yang sangat berbeda, keyakinan dasar yang sangat berbeda. Ekaristi membuat kita mengalami kembali kehadiran penebusan itu. Peristiwa berdarah di Bukit Golgota kini dihadirkan dalam peristiwa roti dan anggur di atas altar. Dengan itu, peristiwa penebusan Kristus bukan sekedar imajinasi saja, tetapi kini menjadi pengalaman nyata di sini dan kini bagi kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengesampingkan hal-hal ini, apalagi mengesampingkan Ekaristi dan menganggap itu semua sebagai sebuah kesia-siaan, yang penting beriman, yang penting meyakini cukup, ada bahaya besar yang bisa muncul dalam tubuh kekristenan. Kita akhirnya hanya akan mengandalkan imajinasi dalam beriman. Kalau kita menganggap praktek-praktek di dalam kekatolikan adalah sebuah kesia-siaan, maka sadarilah bahwa Anda hanya akan mengandalkan imajinasi untuk beriman. Problemnya adalah kemampuan berimajinasi itu kadang ditentukan oleh kualitas gizi dari orang tersebut. Kita mengandalkan penuturan dari sang pengkhotbah, penginjil, pewarta, untuk membantu kita mengimajinasikan hal-hal seputar iman kita. Kalau hanya mengandalkan penuturan itu, akibatnya apa? Iman seolah diserahkan kepada kebebasan pribadi untuk mengimajinasikannya. Nah, bahaya sekali kalau iman hanya diserahkan kepada imajinasi pribadi. Ini, perpecahan demi perpecahan akan terus bermunculan. Sebab itu akan memicu
munculnya penafsiran yang tidak terarah terhadap Kristus dan ajaran-ajarannya. Iman tidak bisa hanya diserahkan kepada kecakapan dari sang pewarta. Tidak bisa. Sehebat-hebatnya sang pengkhotbah, ia bisa terjerumus dalam pewartaan yang bernuansa kepentingan diri, kepentingan kelompoknya. Ini tidak bisa dipungkiri. Penyesatan justru bisa muncul ketika iman kita serahkan sekedar pada bibir dan kemampuan intelektual dari sang pewarta, pengkhotbah, penginjil. Sedangkan ketika iman itu diletakkan di atas dasar ekaristi, maka ekaristi itu yang akan berbicara dari dirinya sendiri tanpa kepentingan apapun selain tentang Kristus. Sebab ekaristi adalah diri Kristus itu sendiri. Tidak ada satu imam pun yang akan menerangkan ekaristi ketika ia sedang merayakan ekaristi. Tidak ada satu imam yang berbicara atas pengetahuannya, atas kesalehannya, atas kecerdasannya ketika ia merayakan ekaristi. Ia tidak menambah, ia tidak mengurangi. Dan umat yang mengikuti ekaristi sedang mengalami Yesus yang berkurban bagi dirinya. Umat yang sedang mengikuti ekaristi bukan umat yang sedang mendengar pencerahan imam, tetapi umat yang sedang menyaksikan, mendengar, menghirup aroma, merasakan dan mengecap pengalaman penebusan itu. Dengan perayaan ekaristi itu, kita tidak bersentuhan dengan imajinasi yang muncul dari ceramah yang berapi-api dari seorang pengkhotbah. Ekaristi bukan tentang khotbah. Lebih daripada itu, kita sedang mengalami Kristus lengkap dengan seluruh indera kita. Tidak ada perayaan yang melibatkan pengalaman langsung 5 indera kita dengan Kristus, seperti halnya ekaristi. Maka saudara-saudari, bagi saya, lemahnya kekristenan terjadi ketika pengikut Kristus mengabaikan ekaristi, menganggapnya sebelah mata, apalagi meninggalkan ekaristi. Tidak ada kekristenan yang sejati yang muncul tanpa ekaristi. Hanya ekaristi yang membuat keimanan kita akan Yesus itu menjadi sempurna. Di luar itu yang terjadi hanya pengetahuan. Dan sadarilah bahwa tidak ada persatuan yang utuh yang bisa terjadi hanya dengan imajinasi. Tidak ada persatuan yang utuh yang terjadi hanya dengan imajinasi. Tidak ada persatuan utuh dengan Kristus yang bisa terjadi hanya dengan mendengarkan khotbah. Karena persatuan itu membutuhkan aktivitas nyata 5 indera kita. Tidak bisa disebut persatuan ketika 5 indera kita tidak terlibat seutuhnya semuanya. Dan bersyukurlah kita mendapati itu dalam gereja Katolik dan bukan dalam gereja yang lain. Ini yang saya pikir perlu untuk kita dalami dan perlu untuk kita mengerti supaya kita kemudian lebih paham dan kemudian juga lebih menikmati aktivitas-aktivitas kerohanian sebagai orang Katolik. Saudara-saudariku, Tuhan memberkati kita semua.